Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwata dan juga para akhwat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala, syukur kita panjatkan kepada Allah, kita sudah masuk ke dalam bulan Ramadan. Akan tetapi yang harus selalu menjadi tujuan diri kita adalah bagaimana menjadikan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun kemarin. Siapa di antara kita yang tahun kemarin tarawihnya nggak pernah bolong? Ada? Ada nggak? Tahun kemarin tarawihnya nggak pernah bolong? Berapa kali tarawih? 30? 30 atau 29? Atau yang 25 atau 20 atau 15. Banyak di antara kita yang dalam tarawih bolong-bolong. Kadang tarawih, kadang enggak. Dan juga urusan membaca Al-Quran. Baca Al-Quran sama seperti sholat tarawih. Kalau semangat di hari pertama, hari kedua, itu bisa dilakukan oleh semua orang. Tapi bisa nggak terus melakukannya sampai hari terakhir Ramadan? Nggak semuanya bisa. Hari pertama semua orang datang ke masjid, sholat 5 waktu di masjid, tarawih di masjid. Hari pertama semua orang-orang muslim di rumahnya buka Al-Quran, baca Al-Quran. Ada yang sampai setengah juz, 1 juz, 2 juz. Bahkan anak ketemu orang yang satu hari itu bisa sampai 5-10 juz satu hari. Tapi masalahnya ikhwah, bukan hanya sekedar panas di awal, tapi bagaimana finish di akhirnya. Ramadan ini seperti maraton. Orang yang mau menang lari maraton bukan orang yang paling cepat larinya di awal startnya, tapi yang bagaimana dia itu larinya stabil dari awal sampai akhir. Nah makanya kembali lagi tadi, semangat di awal Ramadan itu bisa dilakukan semua orang. Tapi tetap semangat sampai akhir Ramadan itu gak semua orang bisa. Makanya terkadang di akhir-akhir bulan Ramadan masjid kembali kosong seperti biasanya. Al-Quran kembali lagi ditaruh di rak-rak seperti biasanya, nggak dibuka lagi. Tahun kemarin selesainya 2 juz 1 bulan, ya tahun ini harusnya jangan 2 juz lagi, naik terus. Masalahnya di mana sih? Nah ini sama dengan yang namanya bagaimana kita mau mengelola bisnis. Namanya mau mengelola bisnis, mengelola perusahaan, ada yang harus namanya evaluasi. Di mana sih kesalahannya? Apa solusinya? Nah setelah dilihat kebanyakan masalah kaum muslimin, kenapa mereka nggak istiqomah di bulan Ramadan? Banyak masalah sebenarnya. Di antaranya karena tidak adanya pemanasan sebelum masuk bulan Ramadan. Memang orang ini nggak biasa ibadah di luar bulan Ramadan. Makanya ketika masuk bulan Ramadan,
dia dimotivasi untuk tiap hari baca Al-Quran, tiap hari sholat tarawih minimal 11 rakaat, habis semangatnya karena nggak biasa. Dan diantara masalahnya juga nggak ada keteguhan hati, nggak ada konsistensi, nggak ada keistiqomahan dalam diri. Ini yang selalu menjadi sumber masalah. Makanya masalah istiqomah ini masalah yang sangat-sangat penting dalam Islam. Bahkan para ulama mereka menyebutkan bahwasanya afdolul karamat al-istiqamah. Karamah yang paling mulia, tahu karamah? Tahu karamah nggak? Orang kalau biasa ngomongin karamah wali, berarti walinya bisa ngapain? Bisa terbang, bisa jalan di atas air, bisa apa lagi? Kalau orang Indonesia sholat 5 waktunya tetap di Masjidil Haram, ya kan? Wah, ini karomah ini, masuk kamar aja udah sampai ke sana, nggak perlu ikut travel. Karomah. Bagaimanapun bentuknya, ajaibnya, luar biasanya ini. Kata para ulama, afdolul karomat, karomah yang paling mulia, yang paling afdol, paling utama, itu al-istiqomah. Istiqomah, konsistensi. Dan kalau kita pikirkan, memang gak semua orang bisa istiqomah ini. Walaupun dalam perkara-perkara yang remeh. Saat ana bertekad mau setiap hari sedekah 2.000 aja. Bisa. Ringan 2.000 tiap hari. Hari pertama, kedua, ketiga, seminggu, hari ke-8 lupa, 9 nggak ada receh, hari ke-10 dompet ketinggalan, hari ke-11 mulai alasan nggak ada sedekah lagi. Anak ketemu sama seorang ibu, dia ini, anak diceritakan sama mantunya, mertuanya ini, ibu ini sudah sholat tahajud kurang lebih 40 tahun. Nggak pernah lepas satu malam pun. 40 tahun lebih. Dan ini benar. Ini mantu yang cerita langsung sama anak. Dan saking sudah terbiasanya, nggak pernah butuh yang namanya alarm. Karena udah tahu, habis isya tidur, jam 2:30, jam 3 bangun. Setiap hari seperti itu. Ketika mertuanya datang ke rumah dia atau dia datang ke rumah mertuanya, itu kebiasaan yang nggak pernah bisa lepas. Ini namanya istiqomah. Kadang kita mau tahu kok bisa. Ya Allah, kita satu malam aja bangun aja setengah mati, ini 40 tahun nggak lepas-lepas. Dan ini nurun ke anaknya. Nurun ke anaknya. Anak putrinya itu sudah 30 tahun, hampir 30 tahun nggak pernah lepas yang namanya salat duha. Hampir 30 tahun. Ini mantu cerita ke anak, dia nikah sama ini, istrinya ini, dari sebelum nikah dia udah salat duha. Sampai hari ini tidak pernah lepas sama sekali. Walaupun terkadang paling minimal 2 rakaat, pasti ada salatnya. Nggak pernah lepas satu hari pun, kata dia. Ini istiqomah namanya. Nah makanya kata para ulama, afdolul karomat al istiqomah. Karomah yang paling tinggi, paling utama itu istiqomah. Ada banyak cara untuk mendapatkan keistiqomahan ini. Hal-hal yang mungkin paling realistis yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Paling enggak supaya bisa istiqomah sampai akhir. Karena dalam hadis bukan cuma innamal a'malu binniyat. Bukan cuma setiap amalan tergantung niatnya. Tapi juga ada hadis yang lain, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung bagaimana penutupnya. Akhirnya gimana? Nah kita semua
berharap kita bukan cuma bagus di awal Ramadan, tapi bisa tahan kualitasnya ini sampai akhir Ramadan. Nah, yang pertama ikhwah, untuk menggapai namanya keistiqomahan adalah mengakui bahwasanya yang memberikan taufik atas keistiqomahan pada diri seseorang itu Allah Ta'ala. Ini yang harus kita akui pertama kali. Allah yang memberikan keteguhan hati, Allah yang memberikan keistiqomahan pada diri kita. Makanya ketika Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha berkata kepada Nabi SAW, apakah hati ini tataqallab? Apakah hati manusia itu berbolak-balik? Kemudian Nabi SAW menjawab, inna qulubal ibad baina usbu'in min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Atau dalam riwayat yang lain, fa in syaa aqamah wa in syaa azaghah. Nabi SAW menjawab bahwasanya hati seorang hamba itu ada di jari jemari Allah Ta'ala. Allah membolak-balikkan hati ini sesuai dengan kemauan Allah. Kalau Allah inginkan, Allah akan teguhkan dia, berikan keistiqomahan. Kalau Allah inginkan, maka Allah akan palingkan dia. Makanya dalam banyak sekali hadis dan juga dalam Al-Quranul Karim mengajarkan kepada kita untuk doa kepada Allah supaya diberikan keistiqomahan. Di surat Ali Imran diantaranya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah engkau palingkan hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Kemudian dalam hadis Nabi SAW memanjatkan doa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikan hati manusia, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Dalam redaksi yang lain Nabi SAW berdoa, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku ini di atas ketaatan kepadamu. Dan dalam perkataan para sahabat sebelum mereka melakukan perang Badar, sebagai bentuk isti'anatan, minta tolong kepada Allah, mereka katakan, laulallah ma sallaina wa ma sumna wa ma ihtadaina. Kalau bukan karena Allah, kata mereka, kita nggak bakal sholat, nggak bakal puasa, nggak bakal dapat hidayah. Lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan, para sahabat mencontohkan, hati seorang muslim selalu bergantung kepada Allah Ta'ala. Kemudian hal yang kedua, yang pertama kita meyakini istiqomah datangnya dari Allah, maka kita minta taufik dari Allah. Yang kedua, mulailah keistiqomahan dari hati masing-masing. Mulailah keistiqomahan dari hati masing-masing. Dalam sebuah hadis Anas bin Malik, ketika Nabi SAW bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan bisa keimanan seorang hamba itu istiqomah sampai hatinya itu istiqomah dulu. Apa maksudnya hatinya istiqomah? Segala sesuatu dimulai dari hati. Dimulai dengan dua hal. Yang pertama, jujur dalam tujuan. Tujuan mau istiqomah nih mau ngapain? Orang kalau tujuannya saya mau terus baca Al-Quran karena supaya bisa eksis, supaya dibilang orang soleh, supaya dibilang orang yang perhatian sama agama, supaya dimuliakan. Ini namanya niatnya nggak jujur. Ini namanya hatinya aja belum lurus. Maka gimana amalan yang melurus? Istiqomah mulai dari hati, yaitu dia harus ikhlas. Dia istiqomah ini buat siapa? Konsisten ini buat siapa?
dia berazam, dia bertekad mau sedekah setiap hari. Di masjid ini misalkan, Masjid Nur Salma, saya mau sedekah setiap hari. Ketika orang itu niatnya ikhlas karena Allah, maka dia harus yakin akan ada nanti suatu momen dia mau sedekah, masukin di kotak sedekah sini, itu nggak ada orang yang ngelihat. Tidak teman-temannya, nggak ada orang lain, benar-benar di masjid kosong. Tapi dia tetap masukin uang sedekah itu ke dalam kotaknya, karena dia jujur, saya lakukan ini karena Allah, bukan karena orang lain. Itu hatinya aja udah lurus. Begitu juga dalam urusan baca Al-Quran. Saya mau istiqomah baca Al-Quran terus. Saya mau istiqomah sholat sunnah terus. Maka dia harus siap kalau dia ikhlas, akan datang suatu momen ketika nggak ada orang lain yang ngelihat dia. Dan pada momen itulah dia diuji keikhlasannya. Ini beramal, baca Al-Quran, sholat buat siapa? Gak ada yang ngelihat. Ana mau setiap waktu kosong di kantor, ana isi dengan baca Al-Quran. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Ada datang suatu hari teman-temannya nggak ada di kantor. Yang ada cuma dia aja. Di sekitarnya dia ada komputernya, ada internetnya, ada handphonenya, dan berbagai macam gangguan yang lainnya. Disitulah diuji keteguhan hatinya. Kuat apa enggak? Ikhlas apa enggak? Nah makanya ini yang pertama untuk meluruskan hati, yaitu lurusnya niat. Dan yang kedua adalah kuatnya keteguhan, kuatnya azam dari dalam hati. Karena namanya orang mau melakukan sesuatu butuh yang namanya azam, butuh yang namanya keteguhan dalam hati. Kemauannya ini kuat. Mau menggapai apapun kalau kemauan nggak ada nggak bakal bisa. Mau jadi orang sukses, mau jadi orang kaya, mau istiqomah, kalau kemauan nggak ada nggak bakal bisa. Kemauan itu dibutuhkan supaya startnya itu kencang dan kuat ketika menghadapi berbagai macam rintangan. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya apa? Ihris ala ma yanfa'uka wala ta'jaz. Bersemangatlah kamu untuk mengejar sesuatu yang bermanfaat bagimu. Apa Nabi bilang? Ihris, semangat, kejar sesuatu yang manfaat bagimu. Itu di dunia dan di akhirat. Dan ini belum titik. Apa kata Nabi? Wala ta'jaz. Jangan lembek. Apa maksudnya jangan lembek, jangan lemah? Kemauannya itu harus kuat. Kalau mau mengejar sesuatu itu harus kuat, harus yakin. Gak bisa ragu-ragu. Orang kalau mau perang, sebagus apapun senjata yang dia pegang, kalau dia nggak yakin, nggak punya tekad yang kuat ketika dia pergunakan senjata itu, nggak bakal manfaat. Mau pedang sebagus apapun, kalau dia itu menebasnya ragu-ragu, nggak bakal ada yang kepotong, sebagus apapun. Senjata sebagus apapun, pistol sebagus apapun, kalau orangnya gemeter, nggak yakin mau nembaknya, nggak bakal ada yang kena. Makanya ada istilah apa? Man behind the gun. Yang penting tuh orang di belakang senjatanya seperti apa. Karena memang berpengaruh. Nah untuk istiqomah butuh yang namanya keteguhan hati. Nah kembali lagi semua dimulai dari hati. Dari keikhlasan niat dan juga keteguhan hati. Kemudian yang ketiga, untuk menggapai keistiqomahan sampai akhir Ramadan, yaitu al-istiqamah bil qawli wal fi'li wan niyat. Istiqomahnya itu bukan cuma dengan niatnya aja, tapi istiqomah dengan perkataannya, istiqomah juga dengan perbuatannya. Saya mau baca Al-Quran, ya baca Al-Quran. Saya mau sholat tarawih terus sampai akhir Ramadan, ya sholat tarawih sampai akhir Ramadan, terus kerjakan. Bukan cuma sekedar niat dari dalam hati. Namanya niat sudah mendapatkan pahala.
Tapi pahala yang sempurna bisa didapatkan kalau dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan nggak bakal bisa. Nah, untuk mengerjakan niat kita ini, terkadang butuh yang namanya paksaan terhadap diri. Mau sholat taraweh, saya mau sholat taraweh terus sampai akhir, saya nggak bakal mau bolong. Kalau mudah, semua orang sudah bisa. Masalahnya nggak semudah itu. Butuh yang namanya rasa capek, butuh yang namanya pengorbanan, butuh yang namanya tekad yang kuat. Karena kalau mudah menjaga sholat tarawih 30 hari, semua orang udah bisa. Nah, ini yang harus kita yakini. Ketika kita mau jaga sholat tarawih kita, harus siap nanti akan datang yang namanya capek, datang males, datang yang namanya ngantuk, datang yang namanya lapar, datang berbagai macam alasan. Orang kalau udah males, 1000 alasan ada di otaknya untuk menggagalkan perbuatan dia. Nah, hal-hal ini harus dilawan demi dia menjaga keistiqomahan dalam dirinya. Begitu juga baca Al-Quran. Saya mau baca Al-Quran tiap hari. Saya janji tiap hari saya bakal baca Al-Quran. Setengah juz atau 1 juz. Maka dia berpegang ini. Ada suatu saat mungkin dia sibuk. Tapi saya punya target dalam sehari, saya bakal kejar. Mungkin ketika saya sebelum pulang kantor, atau ketika nunggu qomat, atau sebelum tidur, yang penting target saya ini harus kekejar dulu. Dan itu rasa malas, rasa capek harus dilawan semuanya. Nah, kembali lagi ke poin tadi, bahwasanya istiqamah bukan cuma di niat, tapi di perkataan dan juga di perbuatan. Ini caranya, yaitu melawan rasa kemalasan, melawan rasa capek, dan lain-lain. Terlebih lagi di bulan Ramadan, di antara yang harus kita jaga, bukan cuma ibadah secara zohirnya, yang harus kita jaga juga kualitasnya. Kualitas isinya itu juga harus kita jaga. Puasa, semua orang puasa, kaum muslimin. Tapi apa kualitasnya sama? Beda-beda. Ada yang ketika puasa, maksiat tetap jalan. Ada yang puasa jalan, sholatnya enggak. Berbagai macam kualitas puasa yang dilakukan sama kaum muslimin. Maka Nabi SAW bilang, man lam yada' qawla zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang puasa, tapi perkataan buruknya itu enggak berhenti, perkataan atau perbuatan jeleknya juga enggak berhenti, tindakan yang bodoh yang sering dia lakukan juga enggak berhenti, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Kata Nabi, maka Allah nggak butuh dia tinggalin makan dan minumnya, nggak butuh. Kenapa? Karena Allah mau nerima yang kualitasnya baik, bukan cuma sekedar kuantitas. Kalau sekedar puasa, semua orang puasa, tapi apa kualitasnya sama? Enggak. Allah mau terima yang kualitasnya bagus. Karena tujuan kita semua berpuasa, yang Allah inginkan bukan supaya kita nggak makan dan nggak minum, supaya kalian lapar dan supaya kalian haus. Nggak ada. Tapi la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Allah menjadikan puasa ini sebagai wasilah, sebagai jalan, sebagai perantara, sebagai kendaraan untuk sampai tujuan, yaitu ketakwaan. Nggak pernah yang namanya nahan lapar dan haus ini menjadi tujuan, nggak pernah. Allah nggak bilang la'allakum la ta'kulun wa la tashrabun, supaya kalian nggak makan dan nggak minum. Tapi Allah bilang la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Maka maksudnya apa? Allah ingin menjadikan puasa ini supaya memudahkan kita bertakwa kepada Allah. Jadi yang kita jaga dalam istiqomah bukan cuma kuantitas, tapi kualitas dari ibadah itu juga. Puasa iya puasa, tapi puasanya ini yang berkualitas. Baca Al-Quran, semua orang baca Al-Quran.
Tapi apakah semua membaca dengan benar? Apakah semuanya membaca dengan tadabbur? Sholat taraweh, iya sholat taraweh. Khusyuk nggak tapi sholatnya? Jangan sholat taraweh cuma ruku dan sujud aja istilahnya. Ketika sholat pikirannya kemana-mana. Rakaat pertama mikirin ini, rakaat kedua mikirin itu, akhirnya lupa ini udah rakaat keberapa. Saking jauhnya muter-muter otaknya keliling dunia. Karena nggak khusyuk. Nah ini yang dimaksud namanya keistiqomahan. Itu keistiqomahan bukan cuma niat, tapi dengan perkataan dan perbuatan, menjaga kualitasnya. Kemudian yang terakhir, ikhwas sekalian, yaitu adalah menjaga diri dari berbagai macam perusak istiqomahan. Menjaga diri dari berbagai macam perusak istiqomahan. Yang merusak keistiqomahan dalam diri seorang itu selalu kembalinya ke dua hal. Yang pertama fitnah syahwat, yang kedua fitnah syubhat. Fitnah syahwat itu cobaan yang dilandaskan dari hawa nafsu. Fitnah syubhat itu cobaan yang berlandaskan dari kejahilan, kebodohan. Banyak orang yang nggak bisa istiqomah karena kalah dengan dunianya dia. Masuk bulan Ramadan, awalnya dia niat mau istiqomah, mau ibadah terus, fokus ibadah sampai akhir. Ternyata ibadah dia kalah sama kerjaan dia, kalah sama bukber dia, kalah sama jalan-jalan dia, dan lain-lain. Yang harusnya tarawih malam, nggak tarawih gara-gara buka puasa muter kuliner. Hari ini bukanya di restoran ini, besok di restoran itu, besok di restoran sana. Muter-muter. Tambah lagi udah pulang ke rumah, udah tinggal capeknya, nggak ada tarawih, tidur sampai sahur. Kadang nggak sahur. Nah makanya fitnah syahwat salah satu yang merusak istiqomahan dalam diri seorang. Dan nanti lebih kuat lagi terlihat di akhir bulan Ramadan. Ketika THR udah turun. Nah, THR udah turun, yang penuh apa? Mall. Ini kan namanya rusak keistiqomahannya gara-gara fulus. Yang beli baju, yang healing, yang kuliner, yang pulang kampung. Wah, anak nggak bisa sholat tarawih lagi, anak pulang kampung. Emang nggak bisa tarawih di kampung? Alasan. Wah, anak nggak bisa tarawih lagi, sibuk bikin kue. Emang bikin kuenya malam-malam? Tarawih aja. Semuanya alasan. Alasan gara-gara nggak bisa istiqomah lagi. Ini macam-macam alasan. Perusak istiqomah. Salah satunya fitnah syahwat. Pasti baliknya ke sini. Masalah fulus, masalah jalan-jalan, masalah kerjaan, masalah dunia semuanya ngerusak istiqomahan. Tarawih nggak tarawih, baca Quran nggak baca Quran, puasanya nggak berkualitas. Satu lagi masalah fitnah syahwat, fitnah syubhat. Ini juga salah satu perusak yang kuat dari yang namanya istiqomah. Fitnah syubhat itu kerusakan yang masuk ke dalam hati. Dikarenakan dalam hati kita nggak punya benteng ilmu. Jadi datang yang namanya doktrin rusak, itu hati langsung terpengaruh. Soalnya nggak bisa mengkonter dengan ilmu yang dimiliki. Anak kenal orang, rajin ke masjid, sholat masjid. Dan ini kisah nyata, anak kenal orangnya. 5 waktu selalu ke masjid. Orang udah tua. Diceritakan ke anak bahwasanya orang ini, Ustadz, sudah hampir 25-30 tahun itu nggak pernah sholat lagi. Bukan nggak pernah sholat ke masjid, nggak pernah sholat sama sekali. Padahal dulunya 5 waktu ke masjid, anak-anaknya yang nggak ikut ke masjid diomelin sama dia. Subuh nggak bangun disiram sama dia. Maksudnya sampai se-strict itu.
Ini sekarang udah hampir 30 tahun, nggak pernah sholat sama sekali. Tonton sebabnya apa? Pada suatu hari dia ngobrol sama tetangganya. Tetangganya ini nggak pernah sholat, apa Islam KTP. Tetangganya ini bilang, buat apa sholat? Yang penting itu akhlak baik. Kita ini hidup di dunia, yang penting jadi orang baik. Bermanfaat buat orang lain. Percuma sholat. Ngapain? Sholat kalau nggak baik juga kan percuma. Yang penting jadi orang baik, cukup dapat pahala. Masuk surga. Nah, masukkan syubhatnya Pak? Oh iya. Gimana bantahnya? Nggak punya ilmu nggak bisa bantah Pak. Gimana bantahnya? Nah, kita ngebantahnya. Akhlak dan sholat itu dua syariat yang berbeda. Kita diperintahkan untuk sholat sebagaimana kita juga diperintahkan untuk berakhlak yang baik. Nabi SAW akhlaknya baik, tapi beliau juga sholat. Dan siapa orang yang bisa akhlaknya baik kepada manusia kalau dia nggak bisa berakhlak baik kepada Allah? Orang yang menjaga sholatnya itu berarti orang yang disiplin menunaikan hak Allah Ta'ala. Maka ketika dia disiplin menunaikan hak Rabbnya dia, akan mudah bagi dia untuk menunaikan hak hambanya, hak sesama manusia. Nah kebalikannya, kalau orang saja sudah nggak bisa menunaikan hak Rabbnya yang menciptakan dia, yang memberikan dia rizki, yang memberikan dia teman orang-orang yang soleh, keluarga yang baik, dia nggak bisa menunaikan hak Rabbnya ini, maka apalah arti manusia? Nggak memberikan jasa kepada dia kecuali sedikit. 1-2 hari dia tunaikan haknya, sisanya di hari yang lain nggak lagi. Ini diantara cara untuk membantah pemikiran seperti ini. Nah hal-hal semacam ini yang merusak keistiqomahan. Nggak sholat tarawih lagi gara-gara yang penting akhlak. Jadi saya yang penting jadi orang baik, yang penting nggak ganggu orang. Iya itu bagus. Tapi menjaga hak Allah itu salah satu cara untuk menjaga hak manusia. Dari situlah Allah Ta'ala bakal memudahkan. Makanya Allah katakan apa? Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Bahwasanya sholat itu melarang dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena menjaga hak Allah. Dengan menjaga hak Allah akan memudahkan kita untuk menjaga haknya manusia. Wallahu ta'ala alam. Ikhwas sekalian, semoga ini bermanfaat buat kita semua. Kita bisa diberikan keistiqomahan oleh Allah Ta'ala sampai akhir. Kita ingat 4 hal ini. Bahwasanya keistiqomahan datangnya dari Allah. Maka mintalah keistiqomahan kepada Allah. Dan yang kedua, keistiqomahan dimulai dari hati. Maka ikhlaskan niat kita dan teguhkan kemauan kita. Yang ketiga, yang namanya keistiqomahan butuh yang namanya pengorbanan. Bukan cuma niat, tapi butuh yang namanya dilakukan. Butuh yang namanya kita berkorban, waktu kita, tenaga kita, harus kita korbankan. Dan kita jaga kualitas dari ibadah kita. Yang terakhir, selamatkan diri kita dari berbagai macam rintangan yang merusak keistiqomahan. Entah dari jalur fitnah syubhat atau dari fitnah syahwat. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.